sebagai wartawan bukan sebagai utusan media pada kaum muda. Sejak muda diajarkan menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Dos Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Patriots pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Dos Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi 2 hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. 2 hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti, dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama.
Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar kepada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar Baik, masih loading. Kita bentuknya diskusi untuk masing-masing persesi materi. Ibu, monggo. Tadi sekilas mendengar istilah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Bagaimana penjabarannya, Bu? Monggo, Bu. Yang dari depan ya. Ya, boleh pakai mic biar lebih keras. Kita diskusi saja. Dari video tersebut nggih Pak, tuturi handai ngarsa sung tulorjo ing madya mangan karsa tuturi handayani. Ketika di depan kita memberikan sebuah contoh, ketika di tengah kita memberikan semangat, dan ketika di belakang kita memberikan dukungan penuh untuk pendidikan tentunya. Ya, tepuk tangan untuk ibunya ya. Tadi sudah melihat secara sebagian ya videonya. Nah, jenengan pendapatnya bagaimana, Bu, terkait dengan video tadi? Isinya terkait apa, Bu? Coba diulas lagi, Bu. Tadi sejarah dari Ki Hajar Dewantara ya, dengan semboyannya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Di sini mengenai filosofi pendidikan yang diaturkan oleh Ki Hajar Dewantara, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Eka ya. Di depan kita memberikan contoh, kemudian di tengah-tengah memberikan motivasi dan semangat, di belakang kita memberikan dukungan yang penuh untuk anak didik kita supaya berkembang lebih baik lagi. Nah, seperti itu Pak. Itu ya, Bu, ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk ibunya ya. Bu Ani ya. Nanti nih Bu Ani, sebelum Bu Ani ini Bu Ani kan tadi guru ya. Muridnya siapa, Bu? Iya, ayo berdiri sini, maju ke depan. Ya, ini kan workshop Pak, soalnya workshop materinya ya, jadi kita lebih banyak. Ayo maju, Bu. Ya. Iya. Ya, ada dua. Mana muridnya? Muridnya maju semua, muridnya. Ya, Pak Hendri ya, murid yang merasa muridnya. Enggak ya? Ya. Amit ya, Bu. Bukan berarti ini, Bu, ini biar sekalian fasih ya, Bu ya. Fiturnya fasih. Iya. Ya, muridnya. Ada lagi gurunya yang di sini? Coba salah satu yang bapak-bapak. Gurunya toh? Iya, tunjuk salah satu guru yang paling berkesan. Ya, berkesan semua. Yang dulu paling ditakuti di ruangan ini. Nggak ada, tunjuk aja Pak, Bu, salah satu, Pak Yai. Monggo Pak, beri Pak. Iya, Pak Pat, paling senior teman ya, guru senior. Ya ini, bukan apa-apa, ini memang refleksi ya, kita proses refleksi. Sama ketika murid jenengan hadir di ruangan kelas, sama nanti
Ya, kesannya akan muncul. Apakah jenengan guru yang menyenangkan bagi siswane jenengan atau kebalikannya? Coba kita refleksi dulu. Ya, Bu Agustiani ngajar napa, Bu? Bahasa Inggris. Wah, bisa bahasa Inggris? Can you speak English? Just little. What your name? Yeah. Can you tell about experience? Wah, ini guru bahasa Inggris. pengalaman. Nak mah tali keliru, nak experience ngerti deh. Iya. Pengalaman menyenangkan tentang beliau. Pakai bahasa Inggris, gurunya bahasa Inggris. Wah, itu paling gampang beautiful. Ya udah pakai bahasa Jawa aja ya. Sekarang pakai bahasa Jawa. Enggak bahasa Indonesia. Ya. Coba Bu Ani ngajar bahasa Inggris, kesannya apa, Bu? Jenengan dulu. Jujur ya nanti. Ya, makanya ini saya suruh jujur, Bu. Ini melatih kejujuran. Iya. Nggih. Bahasa Jawa. Bu Ani Agustiani punika guru ingkang Angel terus Jawa. Saya. ingkang sabar ngomong sedaya murid-muridipun. Ya, biar gampang bahasa Indonesia aja ya. Menyenangkan nggak Bu Ani? Menyenangkan, Bu? Masa? Apa karena ada Bu Ani? Pernah nggak dimarahi? Selama 3 tahun? Pernah? Ah, kapan? Anak-anaknya melakukan kesalahan, Kesalahannya waktu itu apa, Bu? Ingat nggak? kurang bertanggung jawab dengan tugasnya, Pak. Nggak ngerjakan PR? Sekarang masih ada PR? Coba kita nanti refleksi ke Finlandia ya, pembelajaran di Finlandia. Bagaimana? Apakah di sana pakai PR? Ya, ya nanti kita ada videonya. Sudah saya siapkan videonya. Terus? Paling gampang ngajar tuh kerjakan, ya kerjakan LKS. Kedua apa? Ya, kemudian PR ya, PR. Iya, catat 3 Ya, waktu itu marah karena tidak ngerjakan PR. PR apa bahasa Inggris? Ya diapakan, Bu? Hukumannya apa? Mengerjakan tugas. Tipe yang menyenangkan, Ah, yang benar. Ya, gitu ya. Nah, ini kan ada 2 murid, Bu Agustiani ya. Di antara 2 murid ini yang pintar yang mana? Ingat gak rankingnya? Ranking berapa ini, Bu? 3 besar. Yang ini sama? Masih 5 besar. Pinter mana berarti? Imbang, ini kan besti dong. Wah, ya. Dari dulu besti. Ya. Ngajar 2, Pak. Ya. Bahasa Inggris dan seni budaya. Oh, ya. Coba. Sekarang ada nggak yang ngajar seni budaya, bahasa Inggris, akidah, akhlak? pada zamannya, Pak. Oh, pada zamannya ya dulu. Ada ya. Gimana, Bu? Jadi saat itu karena saya seni budaya, kalau pelajaran biasa bahasa Inggris, mungkin yang paling berkesan mereka itu mantan penari saya. Oh, dance ya. Dan kalau ini artis teater. Artis teater ya. Dia ada kalau main drama, Oke ya. Jadi kalau fashion show sama apa ini, sekarang gendut dulu kan? Iya tahu masih MTS masa gendut. Ya itu ya, Bu ya. Dulu ada ranking ya, Bu. Ingat ya, ranking 3, ranking 5. Nah, kurikulum Merdeka bagaimana? Tidak ada. Sesuai dengan kemampuan. Ya, itu ya. Bisa jadi anak yang ranking pertama misalnya, ini ranking 40. Misalnya ya. Itu ada perasaan nggak dengan temennya yang ranking 1?
Coba kita panggil ring yang 1 maju ke depan, ring yang 2 Ahmad, ring yang 3 Siti, ring yang 40. Iya. Makanya paradigma kurikulum baru ini sudah tidak ada seperti itu. Semua anak memiliki potensi. Potensinya dance, potensinya teater, ini yang iya. Begitu kan Bu? Ya, kita gali potensinya. Bisa jadi ini potensinya di tahfidz. Ini sains, sukanya numerasi ya Bu ya. Misal ya, siswanya begitu, siswanya juga begitu. Siswa akan seperti itu. Hobinya kaligrafi. Ya. Buat kalau di kelas tuh mesti gambar gurunya ya. Tangannya otak-otak gerak. Ya, itu ada kan siswa seperti itu. Suruh matematika, aduh, jangankan matematika gurunya datang aja udah bosen ya. Ya itu. Nah ini Pak Yainya. Ada satu. Itu murid saya dulu sekretaris OSIS, sekarang jadi saya di sini. Wah luar biasa ini ya. Ya. Dia kan spesialisnya di keuangan dan sekretaris. Sejak kecil ya Bu? Sejak MTS ya? Alia. Oh ya. Berarti kan begitu kan? Ya. Ternyata bakat itu muncul sejak kecil, sejak dini. Maka tugas jenengan melakukan asesmen diagnosis. Ya kalau di perguruan tinggi istilahnya ABM Bu. Asesmen bakat minat ya. Nah, kita mendiagnosis bahwa semua siswa kita, siswa MTS Rodotus Subhan itu punya potensi. Ini yang penting, lokusnya itu. Bahwa tidak ada siswa ranking 1 itu berarti indikatornya pinter. Tidak, semua anak itu memiliki potensi berbeda. Berbeda, pasti berbeda, ya itu. Mas tahun apa Pak Yai? Bahasa Arab. Logo tal Arab ya? Oh, panik dulu. Ya. Pripun nak pelajaran bahasa Arab? Oh, IPS-nya. Nggih, IPS dulu. Oh, IPS, IPS. Wah ya, enak ini kalau pertanyaan IPS. Gimana kesannya, Pak, Bu? Kalau datang tepat waktu enggak? Masa pernah telat enggak? Enggak pernah telat. Ya, ini refleksi ya, di kurikulum Merdeka ada yang namanya refleksi. Ya, refleksi. Jadi kita mengingat bagaimana dulu kita pernah diajar. Menyenangkan? Masa pernah marah beliaunya? Enggak pernah. Kalau marah di kelas beliaunya ngapain? Berarti enggak pernah marah ya, Pak? Enggak pernah marah. Gimana Bu kesannya? Bukan IPS ya, oh ya, alianya ya, ya. Jadi siswa jenengan dulu salah satunya ini gimana? Pinter apa enggak? Lupa, Pak. Lupa, saking banyaknya ya. Iya, nggih saged pinarak, Pak. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Sama ya, sama ketika siswa MTS baik kelas 7, 8, 9 pasti akan teringat jenengan semua. Apakah jenengan guru yang menyenangkan, membosankan atau menakutkan? Ya. Ada kan? Siswanya diam, ya. Bukan berarti diam itu mendengarkan, takut ya. Ya itu. Maka di sini pembiasaan untuk bagaimana kita belajar di kelas agar menjadi guru yang menyenangkan. Itu penting, guru menyenangkan. Bagaimana menjadi guru yang menyenangkan, ya bisa diterima oleh peserta didik. Nah, ini kurikulum Merdeka dari paradigma Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bu, di PMM, kembali back. Nah ini Bapaknya. Garis besar kurikulum Merdeka, pembelajaran dan asesmen ini banyak ya, mulai dari pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, menganalisis pelaksanaan pembelajaran, perbandingan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Itu Bu, coba yang ketiga aja. Oke. Ya ini, mulai dari struktur kurikulum pembelajaran Bu, coba ke pembelajaran. Ya, pilih kurikulumnya. Ya ini sudah ada semua kan Bu, tinggal di kurikulum 2013 ini. Ya, kira-kira perbedaan yang mendasar KTSP dengan kurikulum Merdeka apa Bapak Ibu? Perbedaan yang mendasar
Apa saja Bapak Ibu? Kemarin di materi pertama apa perbedaan kurikulum KTSP dan kurikulum Merdeka sudah disampaikan belum kemarin? Kecapean ya Pak ya. Ya. Kurikulum KTSP istilah yang jelas. Ya, istilah yang jelas. Kalau MTS Subban sudah membuat kom KTSP? Sudah dianalisis Pak? Yang penting jadi dulu ya. Itu. Kalau dulu membuat RPP sudah semua. Sekarang istilahnya apa Bapak Ibu? CP sudah buat. Coba bisa sampel satu guru yang sudah buat di kelas pakai CP dan elemen. Kita sedih men. Ini cross check ya Pak ya. Ada yang sudah buat? Ada? Sudah? Bu Ika sudah? Sudah Pak, tapi di mana ya? Ya dicari dulu Bu ya, nanti kita simulasikan. Ya. Kemudian ada KKM enggak? Kakak? Ya. Kalau di Aliyah ini MTS ya, berarti tidak ada penjurusan ya. Kalau di Aliyah sudah tidak ada penjurusan. Kemudian sebelum mengajar Bapak Ibu sudah menyiapkan semuanya yang kurikulum Merdeka ini? Perangkatnya? Apa masih pakai yang model dulu asal masuk? Enggak lah, dulu tetap ya buat ya Pak. Ada supervisi kepala madrasah? Gimana Pak hasil supervisinya? Kelas 7. Guru kelas 7 mana ini? Guru kelas 7? Iya. Supervisi kepala madrasah gimana pembelajaran kurikulum Merdekanya Pak selama awal kemarin? Belum ya, belum ya, baik. Kita lihat back dulu Bu, kita masih ke beberapa pengertian. Harapan saya sekarang sudah tahu daftar peserta didik. Jenengan ngajar kelas 7 ya Bu, sudah punya daftar siswanya. Mari kita sama-sama, kita persingkat ya, biar efektif. Ya, kita lihat dulu yang back aja Bu, project ini juga kita punya sendiri. Nanti kalau kita bedah satu-satu ternyata waktu yang sehari nggak cukup Pak. Apalagi nanti ada yang guru TPK, harapannya kan jam 2 udah selesai ya. Ya, baik. Kita mulai dari membuat kelas dulu. Ayo semua membuat kelas dan disiapkan daftar hadir satu kelas masing-masing ya, siswanya. Sampel dulu gak apa-apa. Pertama yang paling bawah kita buat kelas, Bu. Ini loh Bu, yang ini. Ini ya. Buat kelas. Ya. Jenengan ngajar di kelas 7, kelasnya namanya kelas apa Bu? 7A dan 7B. Oh hanya itu. Ada yang sudah mulai berinovasi, ada kelas sen, kelas belum. Berarti menggunakan istilah kelas 7A, 7B ya Pak. Ya baik, ditulis kelas 7A. Berarti untuk kelas jenengan sendiri Bu. Berarti jenengan ngajar kelas berapa Bu? Kelas 8 ya, berarti klik kelas 8 ya. 2002 324 disimpan dulu ya, disesuaikan. Ini kan punya jenengan Bu soalnya. Ya langsung sungguhan, ini enggak coba-coba ya, langsung sungguhan. Semuanya menyesuaikan sesuai dengan kelas ya, Sekolah Induk MTS Rodotus Subban. Kita langsung praktek, jadi nanti kalau mau berbagi boleh ya Bu ya, karena kita pandu yang di sini. Ini sudah buat daftar murid baru ya, tambah murid. Sudah disiapkan belum tambah murid? Tenang Pak Yai, jenengan pakai biasa saja ya. Ini yang karena ini konteksnya ini ya, temanya ini ya. Jadi nanti tetap yang pelajaran terus bagaimana ya, nggak apa-apa, ini sebagai sumber informasi bahwa ternyata paradigma perubahan zaman ya, transformasi perubahan zaman, transformasi digital itu terus bergerak. Kalau zaman dulu ya masih menggunakan buku, LKS, sekarang sudah pakai pembelajaran berbasis digital ICT. Jadi guru cukup
bawa Android kecil, ya, nggak usah buku. Kalau dulu kan jadi dosen, guru harus tebel dulu, biar meyakinkan ya Pak ya. Bukunya tebel, ya jalannya juga, ya. Jadi kalau sekarang nggak perlu ya. Jadi kalau bawa buku, kitabnya dibawa semua ya, biar kelihatan bagaimana gitu ya. Tapi ini kita cukup pakai ini. Jadi di sini sudah bisa berpetualang guru. Maka kalau Bapak Kepala Madrasah menganggarkan untuk kelas-kelas digital itu nggak harus mahal Pak. Ini sudah bisa jadi kelas digital. Sudah ya Pak? Ya. Sudah dicicil ya. Nah itu. Jadi di sini kelas itu memang setting kelas tidak harus seperti ini. Kalau di per-teaching Pak, jenengan kok menerapkan kelas seperti ini itu tidak efektif pembelajarannya. Ya. Langsung berbentuk bisa diskusi ya. Nanti anak disediakan fasilitas internet, kita bisa anak berreferensi di situ, berselancar dengan internet sehingga referensi anaknya lebih banyak. Belum ada di database. Burung ono iki. Apa nganu manual? Boleh manual ya, boleh manual. Masukkan satu aja Bu, jangan satu kelas dimasukkan semua ya. Satu saja ya. Nanti satu kelas nggak selesai Pak, ngisi absen saja nanti ya. Kita buat contoh saja satu kelas dikasih asal nama dulu juga boleh Bu, nggak harus. Ya nama dulu lah, nanti kalau sungguhan nggak selesai nanti. Bebas ya. Bisa editing ya Pak? Bisa manual, bisa tarik NSN, bisa biasa. Ya. Asal aja dulu nih, asal aja. Ya tambah murid. Ya ini kan asal bisa ternyata ya, manual bisa Pak. Itu ya, ini sudah ada satu murid Ahmad Nur Rahim Arif. Pertama kali kita buat kelas, nama-nama peserta didik kita. Nah ini konteks pembelajaran berbasis ICT, teknologi. Jadi teknologi sangat membantu ketika kita pembelajaran di kelas. Tapi Bu, nanti tetap ada kontrolnya, bisa berupa Excel ya. Kontrolnya tetap harus ada ya. Ini ada ubah data murid, hapus murid ya Bu ya. Paham ya? Nah ini, jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan daftar murid. Jadi di PMM nanti kita bisa menggunakan media digital tanpa harus membuat. Di sini sudah disediakan. Ya. Kita buat kelas dulu. Setelah buat kelas ya. Kelas menurut kurikulum Merdeka ini sesuai tipologi, Pak, besok Pak ya. Boleh nama kelasnya kelas sains. Kelas tahfidz. Sesuai minat bakat anak. Nah, ini yang guru BK ya. Nanti yang akan mengelompokkan itu. Asesmen diagnosisnya hasilnya apa saja anak-anak itu di kelas itu, nanti kelas sainsnya mana. Bahasanya kelas tahfidz itu Pak ya. Turos atau apa terserah namanya. Bukan kelas pondok dan non pondok ya. Tipologi keilmuannya aja ya itu. Kalau fikih takhasus lil fikihnya misalnya di sini pakainya apa Pak ya? Takrib. Iya. Nah itu jadi nanti sesuai dengan tipologi disiplin ilmu itu ya. Kelasnya diberi nama itu. Ya boleh ya itu. Ya, sudah setelah ada kelas ya, kembali Bu. Tugas kita sebenarnya menyelesaikan yang namanya pelatihan mandiri. Ya, ini. Bagi yang lulus ya, lulus di sini. Ya, lulus di sini Bapak Ibu semua bisa mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud. Ya. Syaratnya harus ini yang nggak jarang dilakukan ya. Walah yang penting kurikulum Merdeka ini ribet ya, ngisi postes itu dan seterusnya. Di sini sudah ada yang namanya pelatihan mandiri. Apa itu pelatihan mandiri? Pelatihan mandiri didesain agar kita tidak perlu melakukan sosialisasi ya, berbasis offline. Cukup masuk di PMM ini kita bisa belajar. Ya. Jadi di sini sudah lengkap. Kita mulai satu saja sampel. Ya, rekomendasi belajar Bu, di sini tentang apa? Ya, lihat daftar topik. Ya, ini kita pilih yang sesuai MTS. Nah, itu ya.
Itu kita coba pelatihan mandiri perencanaan pembelajaran SMP. Ya ini. Kita pilih kurikulum operasional KOM ya. Ya, visi, misi dan budaya satuan pendidikan ini. Banyak loh ini materinya, Pak. Kalau jangankan sampai jam 4, 3 hari nggak selesai kalau ini benar dibedah satu ya. Ya, visi, misi dan sekolah. Kita lihat nanti ada soal, Bu ya. Dengarkan dulu. Halo, selamat datang di modul kurikulum operasional sekolah. Pada materi pertama ini, kita akan belajar tentang cara merumuskan visi, misi sekolah. Stop dulu, Bu. Stop dulu. Ya, visi, misi MTS. Yang hafal 7 jari. Kepala madrasah, monggo Pak. Ah janganlah, mesti hafal ya. Saya tahu kok jenengan hafal. Ayo Bu. Aduh. Ayo urut nih, pokoknya harus satu-satu ini. Kecuali yang sepuh-sepuh wis hafal. Ya Bu. Visi misi nggak boleh nengok. Ini penting ya Pak. Ini sebagai modal kita untuk melangkah ya. Visinya aja. Visi aja. Visi MTS Rodotus Subat apa Bu? 1. Berakhlakul karimah. Betul Pak? Terus. Ayo. Lupa ya ayo. Paling cepat jujur ya Pak, lupa. Terus ayo Bu. Saya tak maju amit ya Bu. Ya karena kalau akreditasi ditanyakan Pak. Urut Bu, urut jangan dilanjutkan ini ya. Pertama apa? Kalimatnya apa? Menciptakan, kata mencipta bahasa Indonesia ini. Bu. Katanya menciptakan. Terciptanya, ya Bu, ya. Jadi ada dari kata cipta. Ini bahasa Indonesia ini yang bisa nanti menjelaskan. Terciptanya apa? Bertakwa. Terus berakhlakul karimah. Ini ya. Berakhlak. Wah, aku baca. Ketahuan ya. Ya, ini yang enggak baca coba. Bertakwa. Penting ini karena semua guru harus tahu visinya. Kalau misinya agak banyak ya, visi aja. Bertakwa, berakhlakul karimah ini urgent pondasi ya Pak, berarti sudah sesuai ya. Berakhlakul karimah. Berilmu pengetahuan. Ya. Coba dibaca Bu, dibaca aja ya. Dibaca. Ya. Yang keras. Pakai mic ini harusnya biar kedengeran. Amit. Ya, visi MTS Rodotus Suban, terciptanya generasi muslim yang bertakwa, berakhlakul karimah dan berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, tepuk tangan. Diulangi Bu. Ya sudah ya. Itu luar biasa loh visinya. Ya, pondasinya jelas berakhlakul karimah, berpengetahuan dan berkualitas. Ini ya, berkualitas. Terus dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah jadi pondasi yang kuat Pak. Itu harus diimplementasikan karena visi, kalau ditanya visi ya berarti itu sebagai pijakan kita ya untuk menjadikan MTS ini seperti itu. Kalau sampai ada anak gurunya lewat jalan aja ya atau tetap naik sepeda atau naik motor di gitu ya, itu berarti belum bisa mewujudkan itu Pak, visi. Budaya itu pembiasaan. Ya pembiasaan itu penting. Nah bocah ora dilatih ya biasa nanti Pak. Ya pembiasaan itu diterapkan lewat visinya. Nah yang berilmu pengetahuan dan teknologi ini yang urgent dan harus diwujudkan ya karena sesuai dengan perkembangan era society. Sekarang sudah 5.0, tidak revolusi industri lagi 4.0. Jadi tantangannya lebih berat lagi peserta didik kita 10 tahun yang akan datang. Tentu yang dulu tidak biasa dengan digitalisasi kita mulai dari sekarang. Itu ya. Nah, ini visi ini menjadi salah satu pijakan kita biar apa? Biar anak dan peserta didik nanti hasilnya sesuai dengan visi madrasah ini. Nah, ini sudah dimulai dengan adanya tahasus,
tahfidz ya, guru tahfidznya itu sudah mulai bagian dari proses itu mewujudkan visi. Ada yang sudah juara nasional sains, sudah terwujudkan Bu sesuai visi ya. Oke, baik, kita sepakat sudah sesuai visi Pak Jenugin. Lanjut Bu. Pelatihan mandiri itu harus selesai ya Bapak Ibu. Jadi ini kita back dulu. Coba pertama kali visi dibuat tahun berapa Pak? Pertama kali tahun berapa? Iya. Visinya apa? Tidak tahu ya. Kondisi. Iya, ada undangan penyusunan visi misi, undangan. Ada ya Pak? Ada daftar hadirnya ya? Ada. Ya, berarti sudah sesuai nih, maksud saya begitu saja. Terus didokumentasikan? Ya, saya nanyanya kemarin ya, didokumentasikan enggak? Ada ya? Ya, maksud saya begitu Bu. Ya gitu ya, sudah. Bagus ini. Jadi sudah sesuai maksud saya ya, sudah sesuai. Karena nanti di saat visit akan ditanya seperti itu Pak. Kalau ada akreditasi enggak usah lah ya. Tapi indikator tadi kan 4 komponen itu, salah satunya tadi ya visi misi, peninjauan visi misi sesuai dengan paradigma zamannya. Ya. Boleh tetap ya, boleh berubah karena sesuai zamannya ya. Nah, ini sudah mengalami perubahan berapa kali Pak? Setiap tahun ya. Ya. Ya, itu ya. Jadi ini rata-rata ya. Coba kalau yang di sini menjadi institusi terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan lulusan yang berprestasi. Hampir rata-rata madrasah atau sekolah masih ada kata prestasi ya. Unggul dalam prestasi. Tapi nggak punya prestasi Pak, banyak itu ya. Visinya unggul dalam prestasi, tapi nggak punya prestasi, padahal udah lama dibuat oleh pendiri. Unggul dalam prestasi ya. Cerdas terampil, berakhlakul karimah ya. Tapi nggak pernah ini ya mengimplementasikan, prestasi nggak punya ya. Itu ya. Ya. Ya, jadi indikatornya berkualitas apa? Memiliki brand, ciri, keunggulan. Keunggulannya sini tadi jelas, ada tahfidznya, itu sudah terwujud ya berarti Pak ya. Ada turosnya, ada sainnya. Termasuk juga prestasinya ya. Kualitas kan, hasil kualitas itu dinilai dari 4 komponen itu Pak. Pertama apa? Mutu guru. Ya kan? Proses pembelajaran, mutu lulusan, manajemen madrasah ya, madrasah urusan Pak Kepala ini biasanya. Ada EDM, RKAM ya Pak ya, kemudian anggaran itu termasuk itu ya, termasuk visi misi itu manajemen madrasah ya. Mutu guru, gurunya ini sudah S1 semua ya Pak. Sertifikasinya sudah berapa? 10-11, sudah berapa persen? Dari hampir semua ya. Wah, ini luar biasa Pak. 10, hampir 60%. Oh, luar biasa ya. Ya. Ada yang S2? Ada, siapa? Ustadz Fauzan. Oh ya. Ya, sudah. Bu Ani ya. Bu Ismi ya. Sudah 4 ya, sudah luar biasa. Iya, proses di mana Bu? Unisma ya, itu. Jadi ini bagian dari mutu guru. Ya, mutu lulusannya jelas, ada yang profesor, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pakar ya. Sudah jelaskan proses pembelajaran, kualitas tadi berarti tergantung juga dengan kualitas pembelajaran dan hasil ya. Hasil dari pembelajaran. Salah satunya tadi ada santri yang hafal berapa juz? Ya, itu termasuk kualitas. 5 Pak ya, 5 itu kualitas. Ya, ada yang bisa baca kitab? Ada. Itu kualitas. Sains juara apa dulu? Online, kualitas Pak. Prestasi termasuk kualitas.
Bahasa Arab. Ustadz Fauzan, kualitas. Itu kualitas, Pak. Jadi kualitas tidak hanya prestasi saja, tapi output pembelajaran juga menghasilkan sebuah kualitas. Ya. Berarti jelas kualitas MTS ini sudah terbaca ya, sudah terbaca. Ya, pantas kalau dapat kinerja, tepat sasaran gitu ya. Tanpa, memang begitu. Sekarang berbasis kinerja, tanpa. Akhirnya, pada akhirnya, ya, tidak perlu PPDB gratis seragam. Sekarang ada serangan fajar ya, agak aja, mana ya, serangan fajar, gratis seragam, tapi menunjukkan kualitas. Coba Bapak Ibu, jenengan sendiri Bu, sendiri punya anak, ini gratis, ya kan? Sekolahnya gratis Bu, selama 3 tahun. Ini bayarnya 1 juta, enggak 1 juta lah, 500 ya. Ini gurunya telatan, ya. Kalau ngajar ditinggal ngerokok, ya. Anaknya juga ngerokok gitu. Ini gratis loh, dikasih seragam. Jangan bahkan diiming-imingi juga ya. Kalau daftar dikasih uang 100.000 misalnya. Ini bayar Bu. Di sini ada program tahfidz. Bayarnya 1 juta pertama ya. Sebulan 300.000. Anaknya di dalam pondok, ada ngajinya, ada kitabnya, gurunya disiplin. Muncul anak berprestasi, milih mana Bu? Milih yang mana? Sini apa sini? Yang gratis enggak kan? Ternyata begitu Pak. Sama ya, sama. Kita justru takut kalau kita sekarang berfastabiqul khairat dengan cara tadi. Itu kualitas penting. Ya, jadi siswa jenengan yang prestasi nasional akhir sana dipanggil orang tuanya. Jenengan lari ini dipanggil juara nasional. Putrani pun Bapak perasaan jenengan pripun, Mbak? Senang kan? Yes. Bangga kan? Bangga. Bangga. Ya. Berarti ini bagian dari promosi kan, Bu? Diunggah di Instagram. Punya Instagram? Wajib itu, Bu. Bukan pamer. Memang sekarang harus pamer. Itu ada nilainya loh. Kalau jenengan pas visit ditanya ya, diunggah di Instagram, nggak punya Instagram, punya tapi nggak pernah diupload, harus diupdate. Ya, prestasinya diunggah. Siapa tahu ini terjadi juga dari luar Jawa, dari Kalimantan. Klik HP-nya, keluar MTS Rodatus Subhan. Membaca, wow, ternyata ada madrasah yang menghasilkan santri ya berprestasi. Qurannya bagus, kitabnya bagus, kemudian sainnya bagus. Akhirnya WA kepala madrasah. Ada ya Pak? Ada seperti itu? Ada, akan terjadi seperti itu, transformasi. Maka sekarang siswanya berapa Pak? 200 itu mendekati masa kritis menuju 500. Ya, paling berat itu 200 Pak. Di sini Minong kan banyak soalnya ya. Jadi kalau bisa 500 itu sudah standar madrasah pembina. Syaratnya siswanya 500, ya berprestasi, ya akreditasi A. Ya. Maka untuk memacu itu ada yang namanya program Sahabat Madrasah. Apa itu Sahabat Madrasah? Sahabat yang madrasah adalah pembina madrasah yang memiliki prestasi nasional internasional. Siswanya di atas 500 ya. Kemudian akreditasinya A. Harapannya begitu Pak, nanti MTS Rodatus Subhan ini PR semua guru. Jangan puas dengan siswa yang sudah sekian 200. Ya. Jadi nanti siapa tahu ke depan ya tidak hanya siswa sekitar, tapi ada berapa persen yang dari luar Jawa Pak? Dari luar kota? Sekitar berapa? Sekitar aja. Pondok kan? Nah itu pentingnya ma'had. Karena kultur madrasah adalah juga awalnya dari pesantren. Ya ada pesantrennya, otomatis yang dari luar Jawa nggak khawatir. Lah anakku sekolah kono terus manggon ning ndi kan begitu. Ya. Maka saya sepakat di sini sudah ada pondoknya. Akhirnya jalan pondoknya, programnya jalan. Peserta didiknya akan bertambah tidak hanya dari lingkup lokal. Jadi yang sana ada serangan fajar gratis seragam ya. Kita sudah menunjukkan sudah mulai naik level. Bahasa naik level Pak, menunjukkan kualitas. Khusus yang tidak mampu itu beda.
Ya, mungkin ada yang biayanya gratis khusus anak yatim, ya tidak mampu, itu mungkin pengecualian. Tapi secara umum kita tunjukkan dari indikator kualitas, yaitu. Yuk diteruskan Bu. Nggih. Ya, maka tadi ya, tadi sudah berapa prestasi nasionalnya Bu? Baru ada 10, ada 20 dalam 1 tahun. Nah mungkin itu ya Bu ya. Ya PR-nya setelah ada kelas digital nanti kan enak. Coba saya lihat porsen nih, lomba offline. Sekarang madrasah atau Kementerian Agama ada program yang namanya Madrasah Festival. Lomba Madrasah Festival Pak. Tiap tahun, insya Allah tahun depan ada. Kemarin soalnya mepet jadi tujuan Pak. Lombanya apa saja? 1, memorizing hadis. Sini hadis diajarkan. Ya, takfid 1 juz sampai 30. Turosnya ta'limul muta'alim. Lomba itu Pak, online Pak. Lombanya online. Jadi nanti baca kitab, terus langsung ada nilai yang muncul. Kaligrafi. Sini ada lomba kaligrafi. Ada siswa yang pembimbingnya jenengan Pak. Oh ya, kaligrafi. Madrasah Festival ada lomba Pak tahun depan. Kaligrafi, ya. Kemarin kita dapat juara umum tingkat provinsi Jawa Tengah. Untuk tepuk tangan untuk madrasah kita. Madrasah Festival kita dapat juara umum dari kitabnya Pak, turosnya ya kemarin juara 1. Ya, dari hadis. Ada anak yang tidak mondok ya juara 15 juz. Dari MTS Pati. Ternyata ibunya melakukan pembiasaan, ya pembiasaan mulai pagi murojaah ya, pagi malam, terus bapak ibunya, ya ternyata pembiasaan itu juga penting ya Pak ya, termasuk di pesantren pembiasaan ya, apalagi ini ada pesantren ya, itu jadi itu pembiasaan, itu triknya ya Bu, jenengan ini di lingkungan yang mana kompleks nggak? Yang berprestasi di sekitar banyak, ya kan? Ya enggak? Media sosialnya juga main semuanya. Jumlah madrasahnya banyak, ya. Ini menjadi PR kerja keras bersama. Ini penting. Istiqomah yang penting itu. Ya. Jadi tidak ada trik yang bergaris lurus, tapi semua itu perlu diikhtiari. 1, yang sudah baik ditingkatkan. Ya itu, menjaga kedisiplinan warga madrasah. Jangan sampai ada guru yang terlambat tidak ada pemberitahuan ataupun tidak hadir tidak izin. Terus ada yang berteman 2, bukan beristri 2 ya, mengajar di tempat lain. Ada yang tidak sertifikalin. Oh boleh kalau satu atap tidak apa-apa. Maksudnya begini, ngajar di sini terus nanti siangnya ngajar di tempat lain. Nah itu sudah tidak ada, berarti sudah bagus Pak. Memang tidak mudah karena ini lingkungan yang kompleks. Di sini ada PKPPS, Wusto, ya. Kemudian ada negeri, ada MTS swasta yang berdamping, ya enggak? Yang semuanya jumlahnya banyak. Maka di sini harus tampil beda itu Bu, maksudnya. Brandnya harus muncul. Ini kan belum muncul. Kalau tahfidz nun sewu, ada yang 11 sudah punya pesantren tahfidz 30 juz, lulus sudah khatam. Kalau sama, apa bedanya dengan yang di sana? Lebih bagus mana? Waktu pendirian, contoh-contoh begini. Mahat Ali ya Pak ya. Mahat Ali di Kajen itu ada 2. Yang pertama kali adalah takasus lil fiqh, usul fikih. Kemudian mendirikan mahat lagi. Waktu ditanya apa perbedaan dengan mahat Ali sebelah? Pasti begitu. Sama jenengan ketika memunculkan brand, kok jenengan memunculkan tahfidz, apa bedanya dengan tahfidz yang lain? Apa malah lebih baik atau di bawahnya? Nah, okay. Coba, okay. Nah ini harus dimunculkan. Ya, yang lulusan Amsilatif siapa tadi?
Iya, kita punya metodologi kuantum. Sudah dirilis, Pak? Setahun? Belum. Nah ini salah satu cara ya. Ingat, dulu metodologi ya, beberapa metodologi dibuat itu sangat berpengaruh pada jumlah santri, Pak. Tadi saya belum selesai ya. Ditanya yang Mahat Ali itu ditolak. Karena kalau sama apa bedanya? Kemudian memberi istilah ulumul Quran. Bedanya dengan ulumul Quran yang lain apa? Itu ditanya, Pak. Ternyata yang membedakan adalah sanatnya. Ya, nggak sanat kan nggak ada, nggak ada kan? Selesai udah. Dulu yang di Kendal santrinya berapa? 3.000. Mahatnya apa? Ulumul Quran. Sanatnya mana? Nggak ada. Gagal, nggak bisa. Ciri ya berarti ya, keunggulannya. Nah, metode kuantum itu kitab apa Quran, Pak? Quran ya. Nah, itu bagian ya, Pak. Bagian. Karena apa? Kalau tahfidnya ini saya kira kalau baru 3 juz, Pak, harus ditingkatkan lagi ya, Bu. Kalau 3 juz itu kan kita sendiri ya, hafal 3 juz itu biasa ya. Nah, ini mungkin karena ini ada aliyahnya, mulai MI ya. MI, MTS, SMA ya indikatornya ditingkatkan lagi. Tidak hanya 3 juz. Untuk santri pondok loh. Ya, kalau bisa ada yang sampai 30 juz dengan menggunakan metode. Nah, itu strategi. Ya. Amsilati santrinya ribuan. Dulu kan alumni Matolek ya, Mbak, Bu ya. Membuat metodologi Amsilati. Dulu waktu pertama kali kan rilis bukunya di Kanwil ya, itu waktu itu. Itu luar biasa. Ya, akhirnya sekarang santrinya ribuan, puluhan ribu ya, Pak. Ribuan. Sama, kalau metodologi kuantum dibuat dan itu berhasil, gimana? Membantu enggak? Bantu sekali karena banyak santri yang akan datang ke sini, Pak. Itu namanya brand, ciri. Nah, jenengan salaf, yuk kalah atau karo sing muadalah, gitu. Nah, kalau metode enggak punya cara untuk mencipta, ya, membuat, ya nanti ketinggalan wong jenengan dengan yang lain apa bedanya? Nah, salah satunya metodologi ya, kuantum itu dikembangkan kok berhasil. Ya, insya Allah membantu peserta didik itu ya. Masuk di sini, Pak, semakin banyak nanti. Itu sudah dilakukan kepada peserta didik, Pak, santri? Sudah berhasil berapa juz? Oh, luar biasa. Ustadz dari mana dulu? Wonosobo? Wonosobo. Sana juga menggunakan ya, yang di di PDF apa di muadalahnya? Wonosobo kan ada muadalah di sana. Oh, di pondok ya, ya itu. Bisa dikembangkan kan? Di sini belum ada kan? Belum, ya itu. Ya, itu dikembangkan lagi, Pak. Jadi membentuk tim ya. Membentuk tim, kemudian itu dikembangkan takhasusnya. Ya, itu nanti bisa membantu setengah tahun udah 6 juz, bayangkan ya. Lulus ini sudah khatam. Itu cara. Tadi ditanyakan dan dijawab ya, Pak. Sudah terjawab sendiri sih. Ya, tapi belum dibuat kerangka. Nanti dibuat kerangka, Pak. Kerangka indikatornya dibuat itu. Ya, itu. Termasuk metodologi itu dimasukkan di bagian dari struktur. Boleh nggak? Boleh metodologi ya. Metodologi kan hanya cara saja ya. Ya itu. Jadi ini guru TPQ ada? Siapa? Ya jangan Bu, metodologi kan banyak ya. Ada kiroati. Sini pakai apa? Berarti ada yambua, apalagi? Ikra, tilawati, al-Baghdadiyah, umi, jet tempur. Ya. Ada ya dari Lirboyo itu ya, jet tempur. Ya itu termasuk kuantum nanti dikembangkan di sini, dikembangkan sungguh, Pak, dikelola sungguh-sungguh. Program tahfidnya itu ya. Nah, di sini awal diteruskan, Bu, videonya. Baik ya, jadi visi misi kembali ke bawah. Sudah ya, back, Bu. Video sudah disimak ya. Ini baru pengertian kurikulum awal, Pak, dasar ya, visi misi banyak itu. Sehari diselesaikan nggak selesai ya. Ya. Jadi kalau dikasih materi
sore lah, ini harapannya zuhur jam 1 udah selesai. Kita ringkas nanti Pak, yang inti-inti saja. Nah, karena ini sudah centang 1, maka harus menyelesaikan yang lingkungan belajar yang nyaman. Nah ini penting juga, lingkungan belajar yang nyaman. Apakah anak-anak peserta didik kita merasakan kenyamanan pada lingkungan sekolah atau madrasah di MTS Rodotus Subang? Kita lihat.